Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue, Akil Wilda di LeadX Podcast dari Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa, di setiap episodenya LeadX Podcast akan menghadirkan ya narasumber-narasumber muda yang punya kiprah, yang punya prestasi di bidang tertentu, begitu ya, untuk coba kita ajak ngobrol, untuk coba kita ajak diskusi. Ya semoga dari diskusi dari obrolan yang kita lakukan kita dapat mengambil pembelajaran ya, kita dapat ambil insight dari ya siapa nanti yang kita ajak diskusi atau kita ajak ngobrol. Nah, untuk episode kali ini kita akan mencoba untuk ngomongin tentang bagaimana sesungguhnya kondisi menjadi mapan itu adalah dambaan nih, terutama buat anak-anak muda ya zaman sekarang gitu ya, untuk bisa mencapai pada level dia apa istilahnya merdeka finansial pada usia yang muda. Nah, narasumber kita pada kesempatan kali ini begitu spesial begitu ya karena dia adalah sosok yang walk the talk ya, yang sudah selesai tanda kutip dengan dirinya begitu ya, yang mana saat ini sedang mencoba untuk membangun satu komunitas edukatif begitu ya, yang diberi nama dengan Muda Mapan seperti itu, yang mana sosok ini kalau misalkan ditarik ke belakang, wah ini udah nggak bisa, udah inilah jangan dilakukan lagi lah ini ya, portfolio dalam bisnisnya lah gitu ya. Nah, oleh karenanya kita akan coba undang nih pada kesempatan kali ini sosok muda yang inspiratif ini untuk bisa sama-sama berbagi dengan kita semuanya. Oke, kita sambut kehadapan kita semuanya ya, Kang Gesa Falogon. Assalamualaikum Kang Gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akil. Bagaimana kabarnya Kang Gesa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini lokasi di mana nih? Di Balikpapan, Di Balikpapan di ya. rumah. Oh iya, mantap, mantap. 7 bulan WFH. 7 bulan WFH. Itu gimana, Kang? 7 bulan WFH. Cuma kan tapi tetap terus bisnisnya tetap terus jalan ya. Iya, bisnis tetap jalan. Jadi setiap pagi jam 9 kita daily routine meeting aja. Yes, mantap. Controlling from the home ya, bukan work from home itu. Control. Oh, iya. Controlling Ya. from home. Oke, Kang Gesa. Nah, Kang Gesa ini juga ini ya. Kalau apa namanya kiprahnya nanti mungkin bisa ceritain sama Kang Gesa sendiri. Kalau sedikit saya coba kasih pembukaan, beliau ini adalah menjadi founder dan sekarang menjadi presiden komisaris ya, Kang Gesa, dari Ramesia Mesin ya. Yang itu sudah dirintis dari sejak kapan, Kang Gesa? 2000 berapa itu ya? 2013. 2013 ya, 2013 sampai sekarang. Ramesia Mesin ini kalau teman-teman coba cari tahu, ini adalah supplier mesin-mesin industri ya. Industri kecil menengah ya, Kang Gesa ya. Ya, Yang buat apa? Mesin es krim, mesin apapun lah ya, mesin apa? Hotdog, macam-macam lah. food Food processing processing ya, itu dan dia. packaging sih. Nah, Kita itu banyak dia. klien hotel juga kok, ya Wih, Novotel, Aston, mantap, terus mantap, 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 mantap. Esteller gitu-gitu juga. Jadi nggak UKM aja kayaknya. Gak UKM aja ya. Atau nggak tahu, Oke. mereka masih disebut UKM nggak? UKM atau enggak? Oke. Dan sekarang yang tadi saya singgung di awal ya, sedang merintis satu komunitas komunitas edukatif ya, Kang ya, Muda Ya, Mapan ya, Muda Mapan. Nah, kita akan coba nanti ngobrolin tentang Muda Mapan di pertengahan sesi kita. Nah, selain itu apalagi nih Kang? Cerita dong Kang aktivitasnya hari ini Kang. iya, ya mungkin sama-sama tahu ya kita lagi kondisi pandemi nih ya. Dan di pandemi ini akhirnya saya dan keluarga memutuskan untuk ya udah di rumah aja. Alhamdulillah sih punya banyak privilege gitu ya yang udah disiapkan dari lama. Salah satunya dana darurat yang ibaratnya sehingga jika kita nggak punya penghasilan pun masih hidup dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu. Ya Iya, jadi iya, iya, seperti iya. itu dan bisnis sih masih jalan, hampir semua jalan. Alhamdulillah. Penurunan sih jelas ada gitu ya. Makanya kita langsung coba adaptasi nyari Oke. income streaming yang baru gitu, revenue stream ya. Jadi wah Oke. yang ini turun, oh kita cari yang produk lain, tempat lain gitu. Jadi salah satunya yang lagi sekarang kita bikin tuh Muda Mapan. Ada namanya Muda Mapan Investor Class. Ini sih awalnya murni dari permintaan kawan-kawan ya, yang ngelihat gimana sih cara menjawab, pokoknya cara ngelola keuangan dan cara investasi yang baik sehingga
dana kita ini bisa berkembang gitu. Karena untuk sebagian banyak orang itu mereka bisa atau mampu dalam earning power-nya tuh kuat, kayak gaji gede atau lumayan, penghasilan gede. Tapi habis itu umur udah jalan 5 tahun 10 tahun ternyata nggak ada asetnya. Kenapa ya? Itu dia. Semuanya lari ke konsumsi, liabilitas gitu. Jadi mindset-nya belum diinstal oleh cash flow management. Jadi akhirnya udah ngeliat ke belakang, wah kita nggak punya aset apa-apa nih gitu. Akhirnya dari teman-teman itu minta bikin dong yang pelatihan fundamental tentang perencanaan keuangan. Oke, akhirnya kita bikin Moda Mapan Investor Class. Lumayan itu berbayar mahal sih per orang. Tapi worth it lah ya. Iya, worth it. Dan dari target puluhan, ya awalnya mungkin 30 aja sih ya, mungkin 30 itu bisa sampai 5 kali lipat yang ikut gitu kan. Jadi ternyata antusias teman-teman untuk belajar keuangan lebih dalam itu luar biasa. Karena kan ini salah satu ilmu yang nggak diajarin di sekolah. Padahal ini skill kehidupan. Hampir 80% mungkin ya kehidupan kita banyak berkutat soal uang. Soal bertahan hidup, gimana uang masuk, gimana uang keluar. Jadi akhirnya, ya udahlah, ternyata peminatnya banyak. Awalnya cuma iseng-iseng jawab kebutuhan, ya udah kita seriusin gitu. Akhirnya kayak punya visi, gimana nih kalau kita ngebantu 1 juta keluarga Indonesia cerdas keuangan, kick gitu ya. 1 juta. Visinya ya. Iya. Mantap. Buat apa? Ya intinya goalsnya biar financial literasi naik. Kalau financial literasi naik, nggak ada tuh namanya investasi bodong, ketipu atau kena money game. Ini bulan September terakhirnya ada 6.000 orang kena penipuan investasi game ya. Adalah 2 ya namanya ya. X Union sama bla bla mama gitu kan. Nilainya lebih dari 1 triliun Mas. Waduh, parah banget gitu dalam pandemi, kondisi begini, ya orang susah payah ya nyari duit, nabung. Akhirnya karena finansial literasinya rendah, salah invest, ya udah akhirnya boom. Kalau kita berkaca di data 10 tahun ini hampir lebih dari 90 triliun masyarakat Indonesia kena tadi penipuan berkedok investasi. Ini PR besar sih. Ngeri ya. Waduh, gitu. Ini salah satu problem memang ya harus coba treatment sedari ini ya, karena kalau dibiarkan begitu aja ya makin parah ya Kang Gesa ya. Iya. Jadi ilmu yang dipelajari nggak sekedar ilmu nyari uang, tapi gimana ilmu ngelola uang dan ilmu ngembangin uang. Nah itu yang kita belajar di Moda Mapan. Mantap. Nah ini menarik nih, cuman gue coba nggak terlalu bahas itu dulu di awal ya, cuma nanti akan coba di tengah-tengah dan di akhir ya. Saya penasaran di ini nih, di proses Kang Gesa menuju titik ini nih. Boleh tahu Kang caranya atau ininya Kang, rahasianya apa nih Kang Gesa bisa menjadi sosok seorang pengusaha? Ini menurut pandangan gue ya, gitu ya, maksudnya ya terserah Kang Gesa mau memandangnya masih sukses atau tidak gitu ya, tapi setidaknya yang gue tangkap atau yang gue lihat Kang Gesa ini kan posisinya atau pada titik ini sudah sukses. Nah, apa nih yang membuat Kang Gesa bisa sampai pada titik ini? Rahasianya apa Kang? Bagi-bagi nih Kang. Kalau ini rahasia sebenarnya sih apa ya? 2 kali ya. Apa tuh? Silaturahim dan belajar atau baca buku gitu. Kan yang membedakan kita hari ini dengan kita 5 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang akan datang, ya pertama kan orang-orang yang kita temuin dan yang kedua buku-buku apa aja yang kita baca. Nah orang-orang yang kita temuin kan nggak sekedar teman aja gitu ya, tapi ya kita jadi kawan dekat, komunitas, jadi lingkaran kayak gitu. Ya sisanya sih sebenarnya kayak berkah aja dari Allah gitu. Kalau berkata, saya mulai usaha tahun 2009, ibaratnya sampai tahun 2012 itu jatuh bangun. 4 tahun, 2009, 2010, 2011, 2012, hampir nyoba 10 kali usaha, gagal buka gagal gitu.
Jadi wah 4 tahun bakal ya udah terakhir putus asa, terus ya udahlah kesempatan terakhir nyoba itu Ramesia. Alhamdulillah di titik percobaan terakhir malah berhasil gitu. Jadi wah mungkin ini ya ini aja kayak berkah dari Allah aja gitu. Mantap. Karena ya gue nggak tahu apakah beneran gue jago bisnis apa enggak gitu. Soalnya ya udah 10 kali lebih gitu kan bisnis gagal. Udah apa aja tuh udah dulu dicobain gitu kan. Mau yang ternak lele, ternak ayam sampai dari 1.000 ekor sampai 10.000 ekor, main kayu juga, jual beli kayu, bikin muk, jualan es krim, wah semuanya dicoba. Bahkan parahnya itu ya, hampir semua percobaan itu menggunakan uang investor. Ya akhirnya di ujung gagal ya hutang gitu kan. Dan hutangnya itu hutang berbunga, makanya langsung evaluasinya gitu ya. Evaluasinya tuh langsung kenapa nih 4 tahun berapa kali bisnis gagal terus. Oh ternyata di lain ini finansial literasi. Jadi gua jago nyari duit tapi nggak bisa ngelola duit dengan baik. Jadi akhirnya duit yang harusnya balik investor kepake yang lain, terus terlalu agresif, nggak perlu perhitungan due diligence dan lain-lain lah. Akhirnya setelah itu akhirnya di tahun 2013 mulai belajar keuangan, dari keuangan perusahaan bahkan sampai keuangan keluarga dan personal, ikut workshop, baca-baca buku dan segala macam. Ya alhamdulillah hampir sampai sekarang gitu. Akhirnya keren. Ya salah satu yang ngebuat gua akhirnya sampai di posisi ini ya mungkin yaitu finansial literasi. Ibaratnya wadah lah gini. Harta kan amanah ya. Duit ini kan amanah dari Allah gitu. Jadi kalau kita ngelola 5 sampai 10 juta aja per bulan masih berantakan, ya masa Allah mau percayain kita ngelola 1 sampai 2 miliar per bulan? Gitu. Gue mikirnya gitu, oh ya udah akhirnya dari situ gue mulai tuh ngerapihin keuangan gitu. Bahkan per hari ini ya, aku tuh bikin catatan pengeluaran itu dari tahun 2013 Mas. Jadi kalau mau sekarang nge-track nih pakai aplikasi ya, udah nyoba hampir 9 aplikasi keuangan, mau nge-track oke, di bulan Februari 2014 aku keluarin duit buat apa aja, nah itu masih ada datanya. Jadi saking tadi gue ngeliat terus masalah kegagalan gue ini, akhirnya gue perbaiki, gue disiplin di situ, ya udah sampai yang sekarang. Itu menurut gue sih. Gitu. Oke, berarti wah ini dua poin yang sepertinya perlu di-underline bersama-sama nih, terutama buat juga Sobat RK di rumah juga nih ya, bahwa ya tadi kuncinya adalah satu rahim dan terus-menerus belajar ya, dan terus-menerus untuk apa ya istilahnya ya, jatuh bangkit lagi, terusnya gitu ya Kang ya, tanpa kenal menyerah begitu sampai pada titik ini gitu. Dan itu juga yang bisa jadi sebagai latar belakang kenapa kemudian Kang Gesa muncul dengan visi tadi ya, coba untuk meningkatkan finansial literasi, karena ya juga sudah dirasakan oleh diri Kang Gesa sendiri sebelumnya ya enggak? Bahwa wah gue kurang nih finansial literasi nih, terus kemudian ya muncullah dorongan itu agar ya orang-orang sekitar kita dan juga mungkin anak muda yang lainnya Kang ya, jangan sampai mengulangi apa yang sempat kita lakukan. Kalau mungkin bahasa Kang Gesa seperti itu ya Kang? Iya betul. Oke. Nah Kang, kemudian apakah kondisi seperti sekarang, kondisi Kang Gesa seperti sekarang nih sudah direncanakan sejak dulu nih pas kuliah atau pas ya mungkin masih usianya masih ya 20-an tahun atau belasan tahun gitu. Kondisi di mana sekarang Kang Gesa sudah punya banyak bisnis, sudah kecukupan segala macam gitu. Apakah sudah direncanakan dari dulu atau ya berjalan sembari terus berkembang? Nah, kalau dari sakleknya sih mungkin enggak ya, tapi kalau ngelihat secara garis besarnya sih kayaknya udah direncanakan dari dulu gitu ya. Jadi dulu kan di Rumah Kepemimpinan sendiri kan pernah tuh ada training MHMMD tuh, merancang hidup mengelola masa depan. Nah itu inget banget tuh. Di situ ya dulu yang awalnya ngapain sih mimpi beli ini beli itu, punya ini kesana kesini, iya. Terus dulu tuh yang negara mana yang mau kalian kunjungi, ya tertarik ke luar negeri aja enggak gitu kan, karena bahasa Inggrisnya kurang bagus dan kayak emang ada kesempatan. Ya udah asal salah satu ke Cina, ke Rusia gitu kan. Akhirnya itu 2 negara yang termasuk cukup sering ke situ tuh gitu kan. Bahkan Cina
di titik tertentu setahun bisa 4 kali Cina karena ada urusan bisnis kan, importir pabrik dan lain-lain. Jadi wah gitu, jadi yang dulu mimpi ngasal akhirnya kejadian. Dan beberapa aset juga begitu, kayak dulu pikiran punya beberapa mobil atau punya sertifikat tanah numpuk gitu kan, ibaratnya surat tanah gitu. Dan wah kejadian gitu ya, yang begitu, yang maksudnya gitu. Wah jadi nggak tahu deh kalau secara punya ininya nggak, tapi kalau secara garis besarnya pasti Mas, itu udah mimpi zaman dulu, kita udah rencanain dan kita udah yakinin gitu bahwa itu kejadi. Ya terus prosesnya kan biar Allah lah yang ngaturnya gimana gitu, ngejedoditnya lewat mana. Tapi ya itu keren dah rumah kepemimpinan. Waduh, intinya adalah ini ya, perencanaan sejak dini ya, yang kemudian itu jadikan sebagai pijakan oleh Kang Gesa untuk bisa ya terus mengarungi perjalanan hidupnya gitu kan, untuk menjadi seorang bisnismen yang sukses begitu ya. Mantap. Oke Kang, wah ini benar-benar menarik sih, terutama buat teman-teman semuanya di luar sana, di mana berada, yang punya cita-cita atau punya keinginan menjadi seorang bisnismen atau seorang pengusaha seperti itu ya. Nah, ini Kang Gesa ini cocok lah dijadikan sebagai inspirasi teman-teman semuanya. Oke, Kang, kita balik lagi ke ini nih, terkait tentang bagaimana tadi ya sudah disinggung sedikit terkait tentang ada satu permasalahan di Indonesia, terutama buat anak muda gitu ya, bahwa finansial literasinya itu masih rendah nih, tergolong rendah nih. Nah, ngomongin tentang finansial literasi nih, nah sebenarnya kalau kita ngomongin anak muda begitu ya, seharusnya tuh yang ideal seperti apa sih mengelola keuangan itu bagi anak muda? Bisa dijelasin secara ini dulu, apa namanya, basicnya dulu Kang. Anak muda gini ya, polanya udah rata-rata sama sih ya kejadian. Mahasiswa menderita ini ya narasinya ya, terus apa ngekos, makan mie gitu kan, segala macam. Akhirnya pas setelah lulus, boom gitu ya, mereka buka puasa Mas, dapat gaji pertama langsung foya-foya tuh, iya kan? Bahkan akhirnya keterusan sampai gaji ke-30 mungkin. Apa langsung tadi ngomongnya ke experience ya kalau sekarang, jalan-jalan, kata kuliner, beli gadget, mungkin nyicil ya karena nggak tahu bisa full apa enggak. Ya bahkan akhirnya beli-beli ke konsumtif. Ini yang akhirnya membuat anak muda ya terjebak, ya kayak gitu lagi gitu. Jadi lulus habis itu akhirnya pengeluaran itu sangat sedikit akhirnya yang disisakan untuk menabung. Bahkan enggak gitu, bahkan hidup dari cicilan aja dari bulan ke bulan. Ini yang harus diubah, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lainnya. Gitu. Lulus habis itu ya uang langsung disimpan, kayak kayaknya hemat 5 tahun aja gitu ya, dari umur katakan 23 sampai 28 uangnya dicicilin investasi dan segala macam. Insya Allah di umur 28 kita akan jauh berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Ini ya sih Mas, misalnya 1 juta dimasukin ke saham per bulan atau 500.000 gitu kan. Nah itu duitnya dari misalnya mengurangi dari nongkrong di warung kopi kekinian, boba-boba. Ini iya termasuk yang bisa dilakukan sama kita kayak gitu. Oke. Mengurangi konsumsi. Nah, banyak dari kita yang terkadang ini Kang, sulit untuk mengontrol sifat konsumtif kita nih. Nah, Kang, di-share Kang, gimana caranya nih biar kita bisa menahan, bisa mengerem gitu ya, agar kita jangan sampai terlalu konsumtif nih gitu ya, ketika sudah punya gaji, masukan per bulannya habis langsung gitu ya, 3 hari habis gitu, 4 hari habis, 1 minggu habis gitu. Nah, ada sih Kang, menurut Kang Gesa nih, experience Kang Gesa nih, cara terbaik untuk kita bisa ngerem agar kita tidak terlalu konsumtif? Ya budgeting sih kata kuncinya, cash flow management, penganggaran. Jadi kayak kita nih ya, Indonesia berkaca atau perusahaan, setiap tahun kan punya anggaran belanjanya gitu. Jadi mungkin kita harus bikin tuh RABRT, rancangan anggaran belanja rumah tangga gitu. Jadi kayak langsung dana masuk berapa, itu langsung dialokasikan untuk apa. Jadi akhir itu kita mau belanja, ya belanja aja, asal ada budgetnya. Jadi
nggak menahan keinginan kita untuk belanja gitu, tapi harus ngeliat budgetnya. Nah, perencanaan ini yang harus dilakukan gitu. Caranya gimana? Ya udah misalnya gaji berapa, langsung prioritas pertama keluarkan untuk kewajiban sosial atau kewajiban pada Tuhan gitu ya. Zakat, infak, sedekah, hadiah misalnya ngasih orang tua, ngasih orang lain, sosial dan lain-lain semuanya disiapkan ya mungkin 2,5% sampai 5% rata-rata gitu. Kalau gaji 5 juta, 250 atau 10 juta ya 500.000 gitu. Yang kedua, kewajiban pada orang lain, misalnya cicilan itu harus disiapin juga, misalnya punya hutang apa-apa. Yang ketiga, nah ini kewajiban kita kepada diri kita di masa yang akan datang. Ini kita dibilang. Ini ngomongnya tabungan investasi. Minimal 10% lah. Kalau bisa 20%. Nah, ini Dari lebih pemasukan bagus. ya Kang ya? Dari ya pemasukan 10%. Baru selanjutnya kalau tadi yang 3 ini udah selesai, kita ngomongin yang prioritas keempat, yaitu biaya hidup. Kayak pengeluaran pertama yang fix, kayak listrik, telepon, air, segala macam. Yang kedua, pengeluaran yang bentuknya fleksibel, kayak makan, belanja gitu. Jadi makan, belanja, entertain itu adanya di akhir setelah semua budget awal terpenuhi. Jadi akhirnya kita bisa lihat nih berapa sih sisa kita untuk jajan minuman kekinian atau wisata kuliner setiap hari, GoFood setiap hari misalnya begitu. Ya, jadi jangan sampai kebalik tuh. Jadi kalau sisanya kayak kita cuman sehari 20.000 bisa makannya atau 10.000, ya udah segitu gitu. Tapi kalau bisa sisanya 100.000, ya 100.000 kan mungkin beda ya. Kayak ada orang yang sehari kan, wah makannya di stick gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada, ya nggak usah maksa. Kita harus stick the rules saja. Kurang lebih begitu sih. Akhirnya ngebuat kita tertata. Kita punya rules sendiri gitu. Ya sekarang kan rules-nya aja ada nggak, financial rules kita bikin ada nggak, kayak gitu sih. Berarti yang dipakai adalah bukan dalam konteks ini ya, kita menahan dari segala apa ya istilahnya ya hal-hal yang ada di luar tuh kita kemudian penuhi gitu, tapi lebih ke arah bagaimana kita merencanakan di awal, itu yang jadi pertanyaan ya Kang ya. Iya betul. Bagaimana jadi perencanaan. Kalau memang itu sudah masuk perencanaan, ya why not kita keluarkan gitu kan ya. Iya. Gitu. Di titik tertentu ada ini juga yang itu budget liburan setahun bisa 200 juta gitu, budget liburan. Terus ya kena ya udah jalan, maksudnya kan udah dibudgetin gitu. Bahkan sampai di akhir tahun nih sisa 60 juta gimana? Ya kalau menurut gue ya dihabisin aja gitu. Soalnya kan emang udah dibudgetin dan lu pasti udah ngebudgetin buat sosial, buat yang lain juga gitu. Ini yang sering orang akhirnya jalan-jalan terus, daripada itu uangnya disedekahin gitu. Lah, emang dengan jalan-jalan gue nggak sedekah gitu ya. Orang-orang begitu kan. Gini daripada beli HP bagus, mendingan bantu saudara. Lah emang gue nggak bantu saudara, terus gue nggak beli HP. Ini gitu. Jadi akhirnya kita ngomongin budget. Ini kayak kita, pemerintah, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, ya kan itu masing-masing ada kan. Tinggal ngomongin prioritas dan besaran sih. Berarti berdarah-darahnya ketika mencoba untuk mengalokasikan itu saat di awal ya, bukan saat mengeluarkannya, tapi saat ini mengukurkan kan ketika memplanning kan kita mainannya kan ini ya, nimbang-nimbang nih, mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang kebutuhan, mana yang enggak, mana yang primer, mana yang secondary gitu kan, gitu-gitu kan sebenarnya. Ya itu perihal ini ya, masing-masing kembali ke masing-masing diri ya. Mana yang jadi prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, kan itu yang jadi ini ya. Kang, semisal begini Kang, ada pilihan kalau dalam konteks finansial literasi atau manajemen keuangan begitu ya, lebih diutamakan mana atau lebih prioritas mana, kita mencari uang sebanyak-banyaknya atau kita tadi menghemat pengeluaran, atau lagi-lagi based on perencanaan tadi juga? Ya itu tergantung kapasitasnya sendiri masing-masing ya. Untuk beberapa orang mungkin lebih gampang mencari pengeluaran pemasukan gitu ya. Memperbesar pemasukan mungkin gampang, apalagi buat pengusaha itu. Tapi kan mungkin untuk banyak orang itu hal yang susah kan. Mungkin karena dia udah kerja terus udah sambilan juga tapi masih ini gitu kan. Ya akhirnya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau bisa milih ya perbesar pengeluaran dengan cara apa ya, mungkin berkarir lebih tinggi terus di tempat gaji yang lebih tinggi, atau
ada freelance, mungkin ngajar atau bikin tulisan, translate, pokoknya sesuai kemampuan ya. Yes. Gitu. Atau yang kedua misalnya memperketat pengeluaran gitu. Jadi memperketat pengeluaran gimana? Ya kalau kita ada datanya bisa kita perketat, tapi kalau kita nggak ada datanya gimana kita mau memperketat gitu. Makanya tadi yang data itu akhirnya perlu dan penting. Akhirnya budget-budget mana aja nih yang bisa kita kurangi gitu. Misalnya budget, kebanyakan nih kita nonton bioskop 4 kali sebulan gitu kan, dikurangilah jadi 2 gitu. Akhirnya sisa budgetnya nanti bisa kita pakai buat apa. Nah ini salah satu contohnya. Tapi kalau kita nggak ada datanya, apa yang mau dikurangin gitu. Apa yang mau dikurangi? Pakai perasaan jadinya. Oke, berarti lagi-lagi adalah kembali ke masing-masing individu ya. Dia mampunya lebih lebih mudah untuk kemudian menambah. Iya, Ya, kondisi individu kondisi masing-masing. individuanya masing-masing. Oke. Kang, terakhir nih Kang. Pesan Kang buat anak muda nih yang memang ini sekarang lagi coba, karena kan ini ya ngomongin tentang financial literasi ini kan lagi banyak ya Kang ya. Ini di mana-mana nih. Kalau lihat di IG itu udah banyak tuh akunnya tuh bersiluan di mana-mana segala macam, akunnya edukatif gitu. Nah, kalau dari Kang Gesa sendiri nih, menurut perspektif Kang Gesa, ya pesan lah buat anak muda, buat millennials begitu ya, cara terbaik ya untuk menjadi mapan saat muda apa aja nih Kang? Bisa disarikan dari tadi obrolan kita mungkin. Ya, oke. Goalsnya gini, jangan berhenti di kaya gitu ya. Kaya itu kan banyak aset gitu. Yes. Kita harus naik tingkat menjadi level 2-nya kaya raya. Kaya raya itu apa? Aset banyak dan punya waktu juga gitu. Ya percuma kita aset banyak tapi nggak punya waktu, nggak bisa main sama keluarga, sibuk terus dan lain-lain gitu kan. Mendingan kita kaya raya, kaya dan merayakan, bisa merayakan aset banyak dan punya waktu gitu. Tapi kalau di gue tambahin lagi nih satu, yaitu mapan. Aset banyak, punya waktu, cash flow kuat, dan cerdas keuangan. Itu sih lengkap ya. Wah itu holistik sekali itu. Komplit itu. Akhirnya itu yang harus jadi PR gitu. Cerdas keuangan apa? Tadi ada 3 nih caranya gitu ya. Gimana untuk naik dari kaya menjadi kaya raya, terus menjadi mapan. Yang pertama, ya kita meningkatkan penghasilan kita secara berkelanjutan. Yang bisnis mungkin terus belajar setiap hari, belajar cara marketing, belajar cara sales, belajar cara ngelola perusahaan gitu kan. Buat yang bangun karir, ya belajar lagi, nambahin skill berbicara, skill bisnis, skill negosiasi. Gitu. Akhirnya kita goals-nya bagaimana penghasilan kita itu meningkat secara berkelanjutan setiap tahunnya. Nggak cuman kebutuhan naik 5% per tahun gitu kan. Kalau bisa naik terus, naik pangkat atau kita nambah skill, akhirnya kita punya sampingan. Yang kedua, kita harus belajar membelanjakan uang dengan bijak agar tercipta habit good money gitu kan. Good money habit gitu. Belajar apa? Ya belajar macam-macam, kayak kita harus mengetahui hedonic treadmill itu gimana. Kita harus belajar cash flow management, belajar paradigma hutang baik, hutang buruk, belajar investasi dan lain-lain. Gitu. Baru yang ketiga, kita harus melakukan investasi dengan cerdas. Jadi tadi kita bisa dapetin duitnya, habis dapat duitnya kita bisa kelola, dari kelola itu ada uang sisa, akhirnya kita bisa investasi. Nah, yang ketiga ini kita harus melakukan investasi dengan cerdas. Apa tuh? Ya kita belajar persahaman, belajar investasi emas, belajar investasi di project, bisnis, peer-to-peer, ya dan cryptocurrency dan lain-lain lah. Ini harus belajar gitu. Jangan sampai datang dan nanya investasi yang paling bagus apa gitu kan. Ya investasi yang paling bagus ya investasi yang lu tahu gitu. Lu tahunya mana gitu kan. Kalau lu cuma dengar saham dari orang terus masuk terus lu rugi, ya lu belum tahu itu resiko. Kalau mau pelajari. Buat gua yang mungkin udah sering bertahun-tahun di properti, menurut gua properti yang paling keren dan bisnis gitu ya. Tapi buat orang lain yang ininya saham, ya saham yang paling keren. Ya kayak gitu. Jadi ya kita harus belajar, jangan sampai kita investasi di tempat yang nggak kita ketahuin. Ujungnya apa? Mantap. Sayang gitu. Kita udah ngumpulin duit banyak, akhirnya hilang begitu aja. Kurang lebih begitu, Mas. Mantap banget ini, luar biasa Kang Gesa atas inspirasinya. Wah ini sebenarnya episodenya banyak yang bisa dibicarakan ya. Cuman apa daya nih, kita terbatas durasi ya. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di episode selanjutnya nih Kang Gesa nih. Siap.
Oke Makasih Kang juga Gesa, udah diberi kesempatan. mantap mantap. Kang Gesa, ini kan Kang Gesa punya komunitas apa Muda Mapan ya, mungkin bisa sekaligus dikenalkan Kang buat teman-teman di manapun berada nih. Oke, jadi bikin komunitas Muda Mapan itu ada Muda Mapan Investor Class, tapi kita ada kelas yang buat umum sih namanya kelas finplan.com, mungkin bisa dilihat ya. Jadi itu setiap bulan dari tanggal 1 sampai 15 rencananya rutin per bulan kita akan mau bikin kayak 15 hari membuat perencanaan keuangan keluarga gitu. Jadi kita 15 hari tuh Mas belajar bareng gitu. Kalau Belajar sekarang kan bareng. mungkin workshopnya Ya, cuma 2 jam, ya. 4 jam. Kalau ini kita 15 hari akan masuk di grup private Facebook, yaitu nanti ada video, terus ada tugas-tugas yang insya Allah pokoknya di hari 15 kita bisa selesai membuat perencanaan keuangan keluarga kita masing-masing. Dan itu Di lebih finplan.com. kelasfinplan.com ya. Oke, Ya. kelasfinplan.com. Dan itu dengan 15 itu diharapkan lebih impactful ya Kang ya. Benar-benar Ya, terasa gitu. iya, tadi Terasa kejarnya gitu. visiku kan ya 1 juta keluarga 1 Indonesia juta cerdas keluarga keuangan. Indonesia. Ya mungkin ini salah satu ikhtiar lah amal Mantap, jatuhnya. mantap, mantap. Oke, Sobat RK dimanapun berada, luar biasa ya sesi ini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran ini dari sosok inspiratif ya bernama Kang Gesa Falugon ini. Sosok muda yang walaupun usianya masih muda, terbilang muda gitu ya, cuman sudah ya dibandingkan dengan gue, wah jauh banget lah pokoknya lah. Tapi apa ya istilahnya ya, kita banyak belajar dari Kang Gesa ya. Perjalanan beliau merintis bisnisnya dari awal begitu sampai sekarang, sampai pada titik di mana sekarang ingin mencoba agar orang-orang sekitarnya tidak apa ya Kang ya, tidak merasakan hal yang dulu dirasakan gitu ya, salah atau kurang baik mengelola keuangan segala macam. Nah, dibuatlah yang namanya kelas atau komunitas Muda Mapan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Kang Gesa, apa Kang 1 juta keluarga melek Indonesia cerdas keuangan. Indonesia cerdas keuangan. Semoga KIK, KICK. KICK tercapai dalam waktu berapa tahun ke depan ya mudah-mudahan, amin. Baik, Insya sekali Allah. lagi terima kasih banyak Kang Gesa atas waktunya. Semoga kita bisa nyambung lagi nih di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih juga buat Sobat RK dimanapun berada atas apa namanya kesempatannya untuk bisa ya menyimak ya podcast kita kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Rumah Kepemimpinan, dan juga Kang Gesa ada ininya IG-nya @gesa_falugon ya. Gesa, ya Gesa Falugon. @gesa Aktif di IG sama Facebook sih. Paling aktif Facebook Gesa Falugon juga. IG dan Facebook Gesa Falugon. Silakan di follow, silakan di apa namanya ikuti juga ya Kang Gesa di sosial medianya beliau. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Waalaikumsalam Indonesia warahmatullahi berdaya. wabarakatuh.